Kenalkan sebelum Halo semuanya, perkenalkan saya Najma Ramadhani dengan NIM G002535. Saya dari kelompok A7. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus berikut. Kasusnya adalah seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Setelah pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Nah, pertama jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai ovarium uteri. Lalu juga lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi dan juga mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting. Kaitkan dengan prosedur prosedur fluodosentesis dan pulpotomi. Pertama saya akan menjelaskan perjalanan dari oosit. Jadi untuk oosit sendiri kan itu diproduksi pada ovarium. Nah, setelah terjadi ovulasi atau ovum itu keluar dari ovarium, maka dia akan ditangkap oleh fimbriae pada bagian tuba fallopi. Lalu dia akan berjalan menuju melewati beberapa bagian dari tuba fallopi. Untuk tuba fallopi sendiri dia memiliki beberapa bagian. Eh, ada infundibulum di bagian ini, infundibulum, lalu juga ampula, dan juga ismus serta pars intramural. Nah, ovum akan melewati tuba fallopi ini, semua struktur ini sebelum mencapai pada uterus. Nah, fungsinya tuba fallopi ini ya sebagai penyalur oosit dan juga tempat fertilisasi dari ovum itu. Jadi setelah dia sampai pada tuba fallopi di sini, bila telah terjadi fertilisasi atau dia dibuahi oleh sperma, maka selanjutnya akan berlanjut ke proses meiosis 2, metafase 2, di mana selanjutnya uh, ovum tersebut yang telah mengandung sperma itu akan mengalami pembelahan sel sambil dia menuju ke uterus. Nah, pada awalnya mulai dari hari kedua itu sudah ada 2 sel dan terus mengalami pembelahan-pembelahan. Hari ketiga itu 4 sel, hari keempat dia telah menjadi morula. Nah, morula itu setelah menjadi morula, tapi dia tidak bertambah ukurannya. Lalu setelah dari morula dia juga akan terus membelah membentuk blastosit. Nah, dari blastosit ini dia nantinya akan menempel pada dinding dinding uterus. Dinding uterus, lalu dia akan masuk ke dalam uterus hingga nantinya di dalam uterus ini akan berkembang lagi berbagai macam sel dan sel serta enzim-enzim yang nantinya akan membantu selama perkembangan dari eh, perkembangan dari embrio. Nah, selanjutnya, nah, untuk lokasi paling sering terjadinya fertilisasi itu adalah pada bagian ampula, yaitu di sini. Di sini adalah tempat paling sering terjadinya pertemuan antara ovum dengan sperma. Lalu di sini ada vagina. Nah, vagina itu fungsinya adalah sebagai alat kopulasi pada wanita yang letaknya tuh di cervix sampai dengan vestibulum vagina. Untuk strukturnya sendiri itu ada fornix anterior ini, lalu fornix posterior, lalu juga ada fornix lateral 2 di dextra sinistra, lalu juga ostium vaginanya. Nah, dari soal tadi disebutkan bahwa fornix posterior itu menjadi salah satu tempat klinis penting di mana sering terjadi klinis di sana. Kenapa? Karena fornix ini kan adalah salah satu tempat yang letaknya tuh di bawah dan berdekatan langsung dengan cavum rectouterina atau yang dikenal dengan cavum Douglas gitu. Jadi karena lokasinya itu lebih rendah, jadi cairan patologis seperti darah atau pus itu sering masuk ke dalam sana. Sehingga salah satu prosedur untuk menanganinya itu adalah ini ada fluodosentesis. Nah, fluodosentesis ini adalah metode untuk pengambilan cairan dari cavum rectouterina melalui fornix posterior. Biasanya ini untuk tujuan diagnosis begitu. Adanya keabnormalan cairan yang ada di sini. Karena seharusnya itu kan tidak berisi cairan. Lalu
Ada, ini metode pulpotomi, itu tindakan insisi pada dinding vagina khususnya melalui fornix posterior juga, untuk menilai, keperluan dari pembedahannya, begitu. Lalu juga ini salah satu metode itu mengambil salah satu sel serviks untuk diperiksa apakah, normal atau tidak normal. Nah, begitu. Jadi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.